Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Kelompok kami memilih tema demokrasi. Slide selanjutnya. Ya, anggota kami beranggotakan Kevin Andreas Leman, saya sendiri Rival Sadinanto, lalu Muhammad Rehan Sadila, Muhammad Alfi Giovanni, Abdullah Khairuddin Nur, dan Rafezi Anwar. Tolong pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah konsep kekuasaan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi secara umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tolong slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi adalah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi secara hakiki harus selalu dilihat melalui kacamata kepentingan bersama dan asas kesetaraan. Sehingga suatu negara yang melakukan dominasi berdasarkan suara terbanyak atau disebut dengan mayoritas tidak bisa dikatakan menganut yang namanya demokrasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem ini karena sistem ini menganut pada pola pikir dan sosial budaya negara Indonesia. Selain itu, demokrasi ini juga mengedepankan dalam hal menghargai hak individu yang terikat dengan kepentingan sosial. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 membawa dampak buruk terhadap demokrasi Indonesia ini. Salah satu dampak buruk tersebut terjadi saat Pilkada tahun 2020 kemarin. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan antara beberapa pihak. Pilkada yang diadakan secara langsung tersebut dikhawatirkan akan menjadi klaster COVID-19. Padahal Menko sudah menanggapi bahwa semua kegiatan pilkada telah dipersiapkan dan berjalan sesuai protokol kesehatan. Tetapi tetap saja ada beberapa pihak yang masih mengkhawatirkannya. Hal ini tentunya adalah dampak buruk yang terjadi terhadap demokrasi di Indonesia. Next. Demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dari masa ke masa. Seperti yang kita bisa lihat, yang pertama itu ada masa Republik Indonesia 1, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi yang digunakan pada periode ini adalah demokrasi parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Demokrasi parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ya, lalu yang kedua ada masa Republik Indonesia II, yaitu tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini, sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin, dengan ciri-ciri didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan luasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Selanjutnya ada masa Republik Indonesia ketiga, yaitu tahun 1965 sampai 1998. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Pada periode ini menunjukkan peranan presiden yang semakin besar karena pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden, yang telah menjelma sebagai tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Lalu yang terakhir itu masa Republik Indonesia 4, yaitu tahun 1998 sampai sekarang ini. Pada periode ini, Indonesia memasuki era baru yang biasa disebut dengan era reformasi, yaitu era yang menjadi babak baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jika masa sebelumnya demokrasi Indonesia diwarnai oleh kekuasaan presiden yang sangat dominan dan peran lembaga-lembaga lainnya, di era reformasi ini tampak peran yang sangat proporsional di antara lembaga-lembaga negara yang ada.
Oke, selanjutnya ada prospek demokrasi di Indonesia. Nah, kutipan di slide itu merupakan kutipan dari Harold Crow. Proses transformasi sosial ini membawa hasil positif pada pembangunan nasional Indonesia seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat meskipun tingkat distribusi yang masih belum baik. Selain itu, hasil positif lainnya adalah peningkatan proporsi orang yang mengalami peningkatan kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu. Pemilih muda tersebut adalah generasi baru yang mempunyai pengalaman politik yang berbeda, yang mengalami sosialisasi atau pendidikan politik, serta memiliki aspirasi dan tuntutan politik yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Slide selanjutnya. COVID-19 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Dalam kurun waktu beberapa bulan mulai merebaknya wabah virus corona. Keresahan tersebut tentunya sangat manusiawi, karena jika pandemi COVID-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka akan berdampak fatal terhadap kematian manusia dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang dua isu tersebut. Karakteristik transisi demokrasi kendati konsep transisi demokrasi itu sendiri masih terus dalam perdebatan di kalangan para akademisi. Secara prinsipal dapat dikatakan bahwa sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait dengan hal ini, secara teoritis dapat dikemukakan sedikitnya ada 10 tantangan dan 10 karakteristik utama dari transisi demokrasi. Pertama, relasi antar negara dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, tetapi sudah bersifat dua arah. Kedua, relasi negara dan masyarakat lebih berkarakterkan relasi antar elit, yaitu antar elit penguasa dan elit masyarakat. Ketiga, reformasi politik lebih dititik beratkan pada reformasi kelembagaan negara, namun minus pada penguatan kapasitas. Keempat, telah terjadi perluasan arena kebebasan sipil, namun minus kualitas. Kelima, pemilu berkarakterkan vote minus voice. Keenam, munculnya oligarki partai politik. Ketujuh, maraknya praktik politik transaksionis, yaitu memperlakukan kekuasaan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kedelapan, muncul realitas dinasti politik, yakni monopoli kekuasaan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Kesembilan, maraknya praktik shadow state, yaitu hadirnya aktor di luar struktur formal pemerintahan. Kesepuluh, hadirnya gerakan counter reform, yaitu suatu gerakan reformasi tandingan yang sejatinya membawa spirit anti-reformasi namun dikemas dalam bungkus dan label pre-reformasi. Berdasarkan 10 karakteristik di atas, sedikitnya dapat diidentifikasi ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu pertama, ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Kedua, ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap state authority. Keempat, bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres 2024. Kelima, bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Keenam, bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan demokrasi. Dengan menggunakan sistem demokrasi di dalam suatu negara bukan berarti tidak terdapat kekurangan dan kelebihan dari penerapan sistem pemerintahan demokrasi ini. Berikut terdapat beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari penerapan sistem demokrasi. Yang pertama, apapun yang diterapkan di suatu negara akan diambil dengan berdasarkan kepada suara atau kehendak dari rakyat. Yang kedua, adanya kesamaan hak yang dimiliki setiap rakyat yang menyebabkan setiap masyarakat boleh dilibatkan dalam bidang politik. Dan yang ketiga, penerapan sistem demokrasi dapat digunakan untuk menghindari adanya tindakan monopoli kekuasaan. Lalu selanjutnya kekurangan dari sistem demokrasi ini. Yang pertama, berhubungan dengan adanya kesamaan hak akan selalu dinilai tidak adil.
sebab pendapat dari para ahli mengatakan bahwa setiap orang memiliki pemahaman politik yang tidak sama persis. Dan yang kedua, kepercayaan yang ditanamkan rakyat kepada pemimpinnya akan sangat mudah untuk digoyahkan sebab adanya berbagai dampak yang bersifat negatif. Dan yang terakhir, konsentrasi dari pemerintah yang sedang menjabat kepada rakyat menjadi berkurang karena mendekati pemilu. Demokrasi merupakan salah satu upaya sistematis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah suatu negara. Di Indonesia, sistem demokrasi sendiri telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era Reformasi. Masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam sistem demokrasi adalah bagaimana mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi dan membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis di tengah masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya ini. Pada intinya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan partisipasi seluruh rakyat, serta menghindari timbulnya diktator, baik diktator yang bersifat perorangan, partai maupun militer. Demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dapat dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing. Lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Implementasi demokrasi Pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Dengan diadakannya pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini. Aspirasi rakyat dan hak dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud. Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kita belum membudayakannya. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Demokrasi telah menjadi budaya. Berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupannya. Seluruh kehidupannya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi. Namun, itu belum terjadi. Di media massa, kini sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebebasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakkan, kesamaan kurang dipraktekkan, partisipasi warga negara atau orang per orang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan politik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang dipraktekkan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.